Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Di dunia luar, Raja Abadi dari segala arah tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Huang membantai jalannya menuju kedalaman domain abadi. Dia bisa lolos dengan utuh bahkan setelah menghadapi makhluk yang melarikan diri dari istana kuno kegelapan itu. Ini benar-benar masalahnya, dia melakukan ini dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia kembali menang, mengalahkan lawannya. Banyak orang ingin datang dan bertanya tentang hal ini, untuk mengetahui rahasia apa yang sebenarnya ada. Namun, mereka tiba-tiba menemukan bahwa Huang mengasingkan diri. Berkultivasi dalam pengasingan sekarang, apakah dia menderita kerusakan pada yayasannya? Dia seharusnya terluka. Namun, ada juga rumor bahwa dia ingin menembus level raja dan menjadi kaisar. Suara udara dingin yang tersedot dapat terdengar di domain abadi, bahkan membuat Raja Abadi merasa terguncang ketika mereka mendengar informasi ini. Mereka semua bangkit satu demi satu, melihat ke arah laut berbintang di mana Huang berada. Mereka terdiam, ekspresi mereka sangat muram. Pakar generasi selanjutnya seperti apa ini? Untuk bangkit dengan gagah berani, mengalahkan semua lawan seperti ini, apakah dia sekarang akan mengambil langkah maju? Terlepas dari apakah itu Raja Abadi atau raksasa di domain abadi, mereka semua telah terperangkap di alam Raja Abadi untuk waktu yang lama. Beberapa makhluk tetap di sini selama satu era besar, tidak dapat melihat jalan di depan. Ada juga yang mencoba menembus penghalang ini, berjuang dengan semua yang mereka miliki untuk merasakan langit baru. Namun, sangat disayangkan, pada akhirnya, mereka semua masih mati. Ada beberapa makhluk lain yang tidak bisa melihat masa depan di dunia ini, jadi mereka akhirnya memilih untuk berangkat ke laut, ingin menyeberangi Laut Realem dan tiba di pantai lain. Namun, jalur laut itu juga terlalu berbahaya. Hampir semuanya gagal, tidak pernah ada kaisar yang kembali. Apakah Huang akan mempertaruhkan semuanya? Dia masih terlalu muda. Dia harus terus mengumpulkan untuk beberapa waktu. Jika dia bertindak gegabah ini, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, maka itu akan sangat disayangkan. Seorang Raja Abadi yang lebih tua berkata, orang-orang aneh lama Immortal Domain semua khawatir, takut dia akan mati karena ini. Jika itu terjadi, kerugian Immortal Domain akan terlalu besar. Setelah bertahun-tahun, Huang telah menghadapi makhluk yang menyeberang dari Realm Sea, bahkan menghadapi raksasa sendirian, membunuh mereka setelah pertempuran berdarah, membangun kontribusi yang luar biasa. Kekuatannya adalah sesuatu yang bisa dilihat semua orang. Sekarang, justru saat-saat sulit ini, kekacauan meletus dari waktu ke waktu, perbatasan domain abadi akan dihancurkan menjadi kehancuran. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Huang, domain abadi akan kehilangan Raja Abadi yang tak tertandingi. Reputasi Huang telah lama mengguncang domain abadi. Terlepas dari apakah itu makhluk biasa atau ahli yang berada di atas, semua orang tahu tentang dia. Sekarang, Si Hao pergi ke pengasingan, ini menimbulkan gelombang besar. Semua pihak memperhatikan dengan ama, semuanya menunggu dengan gugup. Waktu terus mengalir. Di mata manusia, ini adalah waktu yang sangat lama. Nama Huang berangsur-angsur berubah dari guntur yang menusuk telinga menjadi legenda. Orang bisa melihat berapa lama periode ini. Para abadi sejati semua menunggu, tetapi pada akhirnya, mereka juga menjadi sedikit lelah. 10.000 tahun, 20.000 tahun. Selama waktu ini, domain abadi mengalami beberapa pertempuran hebat. Makhluk dari Realm Sea membantai mereka, pertempuran sengit, darah mengalir seperti sungai. Itu sangat pahit. Hanya di zaman tanpa Huang, semua orang menyadari betapa besar kontribusinya. Domain abadi memiliki raksasa yang mati, jejaknya terhapus oleh makhluk mengerikan dari laut alam. Pertempuran besar menjadi tenang. Banyak tempat di domain abadi hancur. Dunia ini penuh dengan kesuraman, darah di mana-mana. Semua klan menggunakan kesempatan ini untuk beristirahat,
semuanya diam-diam mengobati luka mereka. Pada langkah ini, banyak orang mengerti bahwa masa depan penuh dengan keputusasaan. Mungkin tidak ada satupun Raja Abadi yang akan menemui akhir yang baik, apalagi yang lain. Di dalam gua batu, ada formasi yang sangat besar yang diatur. Gua itu penuh dengan kekacauan utama yang kabur, aura di dalamnya menakutkan, melepaskan suara gunung yang runtuh dan lautan yang menderu dari waktu ke waktu. Dengan suara pu, seberkas darah keluar. Si Hao membuka matanya. Dia melihat bahwa gua kuno itu berantakan, bahkan formasi besar yang mengejutkan dunia yang melindungi tempat isolasinya retak, tanahnya sangat merah. Setelah 100.000 tahun, dia mencoba semua hal yang berbeda, terus-menerus menyerang sampai batasnya. Ada lebih dari 10 kali di mana dia hampir mati. Dia gagal lagi dan lagi, hatinya seolah tertutup kabut. Siksaan ini membuatnya merasa tidak berdaya. Si Hao benar-benar melakukan semua yang dia bisa. Dia memikirkan setiap metode untuk mengambil langkah terakhir itu, menerobos alam Raja Abadi dan menjadi seorang kaisar. Namun, pada akhirnya, dia masih gagal. Selain itu, ada luka dao besar yang sangat serius yang tertinggal. Setelah menghela nafas ringan, Si Hao memakan setengah batang obat abadi, diam-diam menutup matanya. Hanya beberapa dekade kemudian, apakah dia bangun lagi, matanya menyala dengan cemerlang. Jalan ini tidak berfungsi. Si Hao menghela nafas. Dalam 100.000 tahun terakhir, dia dengan paksa mencoba mendorong keterampilan daunnya ke puncak, menyempurnakan dagingnya menjadi lebih kuat daripada senjata Raja Abadi. Namun, meskipun ini masalahnya, dia masih gagal. Dia dengan paksa mencoba menerobos, menggunakan kekuatan magis yang tak tertandingi untuk mendorong keterampilan daunnya sendiri ke puncak, berharap menjadi lebih kuat. Namun, dia mengalami serangan balasan, tubuhnya pecah beberapa kali. Bahkan ada kalanya tubuh dan jiwanya mulai terbakar, hampir berubah menjadi semburan abu. Si Hao keluar dari pengasingan, mengejutkan semua sisi pengadilan kekaisaran. Banyak orang segera bergegas, bahkan Dewa Kegelapan-Kegelapan, Bulu Emas Hao dan yang lainnya ingin mengetahui hasilnya. Si Hao menggelengkan kepalanya. Meskipun mereka telah lama membuat persiapan ke dalam, mereka masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ini terlalu sulit. Itu bagus selama kamu baik-baik saja. Kakek 15 Si Zongtian berkata. Dia takut Si Hao akan gagal dan membuang nyawanya dalam prosesnya. Itu karena dari masa lalu sampai sekarang, di antara mereka yang mencoba menerobos dengan paksa, 90% dari mereka semua akan mati. Di domain abadi, para ahli dari semua sisi terkejut. Huang gagal dalam terobosannya, signifikansi ini sangat besar. Banyak Raja Abadi merasakan bayangan membayangi pikiran mereka, merasa bahwa jalur kaisar benar-benar tidak ada. Pada saat yang sama, ada orang yang terkejut. Meskipun Huang gagal berjalan di jalur kaisar, dia masih bisa terus hidup. Mereka harus mengakui bahwa dia sangat luar biasa. Kemudian, Si Hao mengunjungi ahli yang berbeda, menuju ke beberapa istana Raja Abadi, duduk dan merenungkan teori dengan mereka, mendiskusikan rahasia kenaikan kaisar. Raja-raja lain secara alami bersedia. Selama proses ini, Si Hao bertukar beberapa metode hebat dengan mereka, misalnya, teknik berharga naga sejati yang ia peroleh dari seorang Raja Abadi tua yang bukan bagian dari klan naga sejati. Dia memberikannya ke naga merah. Namun sekarang, naga merah juga sudah mencari jejak di darahnya. Setelah memverifikasi keduanya, dia menemukan bahwa apa yang dia temukan juga benar. Terlepas dari apakah itu naga merah atau semut bertanduk surgawi, mereka berdua memiliki kelemahan yang melekat. Mereka diplot sebelum kelahiran mereka, tetapi untungnya, mereka mampu menebus kesalahan mereka di kemudian hari. Secara komparatif, keturunan ahli Raja Abadi lainnya tidak seberuntung itu. Si Hao berkeliaran, menghabiskan beberapa ribu tahun. Itu karena kadang-kadang, ketika dia mendiskusikan Dao dengan Raja Abadi, kedua belah pihak akan menerima beberapa manfaat, segera memahami Dao. Bertahun-tahun mungkin berlalu begitu saja, kadang-kadang bahkan lebih dari 1 abad. Jalan ini telah gagal,
jadi saya harus mencoba jalan yang berbeda. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Tidak ada yang mengira dia masih berani melanjutkan, apalagi mengambil risiko begitu cepat bahkan setelah gagal dalam upaya sebelumnya. Hanya saja, kali ini, si Hao tetap low profile, meninggalkan Immortal Domain. Dia pergi sendiri, kembali ke 9 surga 10 bumi yang hancur. Sambil berjalan melewati tanah kuno, melihat bumi yang hancur ini, dia menghela nafas. Sudah lebih dari 800.000 tahun sejak dia memasuki domain abadi, dunia ini sudah terlalu banyak berubah. Si Hao menuju ke 8 wilayah alam bawah. Makam-makam dari masa lalu itu sudah hilang. Dia menghela nafas panjang, diam-diam memberi hormat ke semua arah di tanah kuno ini. Singa berkepala 9, tanduk Xiaotian yang luar biasa, kakek hantu paviliun surga mending, kerabat dari desa batu. Terlalu banyak, terlalu banyak. Waktu berlalu, tahun-tahun terasa kejam. Jika itu adalah makhluk fana, banyak kenangan yang sudah lama terhapus, tidak mungkin mereka bisa mengingatnya. Namun, bagi si Hao, hal-hal masa lalu tampaknya telah terjadi kemarin, masih sejelas itu. Kemudian, dia memasuki 3.000 provinsi dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke 9 surga. Mereka semua adalah tanah kuno yang hancur yang mengambang di kosmos. Dia menawarkan pengorbanan satu persatu, mencari kenangan masa lalu. Pertumpahan darah yang kejam, air mata kegembiraan, situasi tak berdaya, peristiwa masa lalu yang menarik hati sanubari. Semuanya berserakan dengan angin, terkubur di bumi kuno yang telah dikalahkan ini. Di tanah kuno tertentu, si Hao berhenti. Matanya meledak dengan kecemerlangan, menatap hamparan bumi hangus. Segera setelah itu, di kedalaman bawah tanah, makhluk hidup kembali. Kemudian, itu dibangunkan, bergegas. Ini kamu, itu sebenarnya kamu. Gunung 5 fase hancur, terkubur di kedalaman bumi yang besar. Setelah sekian lama, ia selalu tetap di sini, tidur, terputus dari dunia luar. Ketika melihat si Hao lagi, dia tertegun, terkejut, dan kemudian merasakan kegembiraan. Si Hao agak terkejut. Jika bukan karena keterampilan daunnya cukup dalam, sudah berada di jalur menembus alam Raja Abadi, dia tidak akan bisa merasakan bahwa sepotong batu dingin dan keras di bawah tanah sebenarnya adalah gunung 5 fase. Dia hanya ingat bahwa keluarga Qin seharusnya ada di sini di masa lalu. Setelah bertahun-tahun berlalu, Immortal Qin masa lalu telah lama berlalu. Gunung 5 fase mengalami pertempuran hebat di masa lalu juga, jatuh di sini. Teman Dao, bantu aku. Gunung 5 fase berkata. Si Hao mengangguk. Bagaimanapun, ini adalah bagian dari karma. Saat itu, Gunung 5 fase telah melindunginya, dan sekarang, dia sampai di sini, tepat pada waktunya untuk mengembalikan karma ini. Hong! Cahaya surgawi melonjak. Si Hao menyempurnakan artefak, menggunakan api Raja Abadi yang tak tertandingi untuk melelehkan Gunung 5 fase, apalagi melengkapinya dengan beberapa harta surgawi yang langka. Pada akhirnya, Gunung 5 fase dihidupkan kembali. Segel masa lalu telah lama menghilang, lagi pula, bahkan tubuhnya telah dipukuli hingga hancur. Ini adalah makhluk dari Realm Sea, beberapa orang memasuki alam ini. Mereka memiliki karma di antara mereka, jadi mereka bertarung di sini, membuatku menderita juga. Sebenarnya ada raksasa yang termasuk di antara mereka. Si Hao mengangguk dan berkata, jangan khawatir. Pertarungan hebat akan segera tiba, mereka tidak akan bisa menghindarinya. Matanya penuh dengan niat membunuh. 9 surga 10 bumi hancur dalam pertempuran itu, orang-orang sangat menderita, jadi dia secara alami ingin berpartisipasi dalam penyelesaian karma yang hebat ini. Dia bertanya kepada Gunung 5 fase kemana arahnya. Saya ingin pergi ke pengasingan, tetapi tanah suci apa yang tersisa di dunia ini? Saya mungkin juga hanya mengikuti Anda ke domain abadi. Gunung 5 fase berkata. Si Hao merobek kekosongan, membawa Gunung 5 fase ke domain abadi, menunjukkannya ke pengadilan kekaisaran. Namun, dia sendiri tidak kembali, malah menuju ke tempat berikutnya.
Dia ingin memasuki bumi pemakaman. Tempat itu juga memiliki artefak kuno asal. Apakah ini masih wilayah tak berpenghuni perbatasan desolate? Sepanjang jalan, Si Hao melepaskan desahan ringan. Saat itu, tempat ini penuh dengan misteri. Imperial Pass yang megah dan megah menjulang di sini, menjaga lorong yang menuju ke alam asing. Namun sekarang, semuanya hancur. Dia menjelajahi daerah yang tidak berpenghuni. Terlepas dari banyak tulang kering, ada banyak reruntuhan yang tampak sangat sunyi. Si Hao tercengang. Dia merasakan sesuatu lagi, melihat ke tempat tertentu. Kemudian, dengan jentikan jarinya, kekosongan itu terkoyak, sebuah dunia kecil muncul. Setelah memasuki tempat ini, dia merasakan energi roh abadi yang kuat. Ini adalah dunia kecil kuno yang masih menyegel aura Dao abadi. Dia menatap ke depan. Ada kolam yang memancarkan cahaya warna-warni hijau. Ada teratai surgawi yang saat ini bergoyang di sana, perasaan yang jelas berkembang lama. Kamu siapa? Teratai surgawi ketakutan, bergoyang-goyang. Riak mengalir keluar, hukum surgawi terjalin. Itu tidak lemah, tapi tentu saja, ini ada di domain mortal Dao. Mata Si Hao berputar-putar dengan cahaya. Di pupilnya, ada kekuatan waktu yang berputar. Ada beberapa adegan, beberapa fragmen yang tercermin dalam hatinya. Dia tahu asal-usul teratai surgawi. Itu kamu. Dia tidak bisa membantu tetapi melepaskan desahan ringan. Teratai ini sebenarnya sedikit terkait dengannya. Di masa lalu, ketika pertempuran 3000 jenius provinsi berakhir, 9 surga memilih bakat heroik untuk menerima dan memasuki lembaga dewa surgawi, tetapi mereka harus menguji untuk melihat siapa yang terbaik di antara klan yang berbeda. Pada saat itu, mereka semua masing-masing memasuki wilayah tak berpenghuni di luar Imperial Pass. Jelas bahwa ini tidak hanya melibatkan kekuatan, tetapi juga keberuntungan. Jika keberuntungan seseorang tidak cukup baik, menghadapi bencana, mungkin mereka akan mati di sepanjang jalan. Sebelumnya ada seorang wanita bernama King Xian dari 3000 provinsi yang sangat kuat, tetapi meninggal di sepanjang jalan. Pada saat itu, Si Hao kebetulan lewat, melihat adegan terakhirnya. Namun, wanita ini cukup menantang surga. Dengan alam kultivasinya, dia benar-benar melakukan kelahiran kembali yang sukses, berubah menjadi benih, meminta Si Hao untuk menanam dan menyembunyikannya di sini. Saya ingat Anda mengatakan bahwa ada keberuntungan alami milik Anda di sini, tangkai Primal Chaos Green Lotus. Anda mendapatkan keberuntungan alami ini. Si Hao bertanya. Namun, King Xian bingung. Setelah kelahiran kembali, itu sama dengan kehidupan baru, lama melupakan segalanya. Selain itu, seiring berjalannya waktu, dia bangkit kembali di dunia ini, menerobos bumi dan tumbuh lagi. Si Hao menatap kolam ini, menatap ke bawah. Ada makhluk lain di dalam. Lebih tepatnya, itu adalah benih teratai Primal Chaos yang hancur. Saat itu, dia hanya menanam King Xian di luar, bukan di dunia kecil ini. Sebenarnya ada orang lain yang membawanya masuk. Apakah itu biji teratai misterius ini? Ini adalah benih hancur yang membawa energi kacau, tetapi masih belum mati. Itu masih memiliki kekuatan hidup, masih memiliki fluktuasi hidup. Teman Dao, sebuah suara terdengar. Kemudian, benih terbang keluar, muncul dari kolam. Benih teratai Primal Chaos. Si Hao mengungkapkan ekspresi aneh. Dia benar-benar menemukan benih kuno. Itu sebenarnya tersembunyi di sini. Jelas bahwa saat itu, alasan mengapa King Xian menemuinya adalah karena itu menariknya. Tubuhku telah hancur, menderita bencana lagi setelah kelahiran kembali. Bahkan setelah tertidur untuk waktu yang tidak terbatas, aku masih terengah-engah. Benih teratai hijau berkata. Si Hao sudah tinggal di domain abadi selama bertahun-tahun, jadi dia sudah lama memahami banyak hal. Memang ada tangkai Primal Chaos Green Lotus, individu ini adalah raksasa. Namun, pada akhirnya, itu jatuh, keberadaannya tidak diketahui. Siapa sangka ternyata benar-benar ada di sini. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Si Hao bertanya. Cedera saya ada di jejak asal saya.
Primal Chaos Green Lotus berkata sambil menghela nafas. Si Hao mengambil tindakan, merebutnya. Matanya memancarkan kecemerlangan yang luar biasa, menatap sumbernya. Kemudian, dengan mengangkat tangannya, cahaya abadi melonjak, kekuatan hidup yang kaya menyebar, membungkus benih ini. Pada akhirnya, dia bahkan lebih melepaskan setetes darah esensi untuk memelihara benih ini. Hong. Pada akhirnya, Primal Chaos Green Lotus bergetar. Lingkungannya hijau berkilau, dipenuhi dengan kekacauan utama, menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Terima kasih banyak kepada teman Dao, tidak ada kata-kata untuk menggambarkan rasa terima kasih saya. Selama saya masih hidup, tidak peduli berapa banyak era hebat yang diperlukan, saya pasti akan mengembalikan bagian karma ini. Kata Primal Chaos Green Lotus. Itu sangat terguncang. Bagaimana mungkin Raja Abadi yang normal memiliki metode seperti ini? Bahkan raksasa pun tidak bisa melakukan ini. Si Hao melambaikan tangannya dan berkata, saya harap Anda bisa pulih. Teman Dao, masa depan dunia ini akan mengalami banyak kesengsaraan. Sebagai Primal Chaos Green Lotus, keberadaan bawaan, saya merasakan sesuatu dalam kekacauan utama. Kamu harus berhati-hati. Primal Chaos Green Lotus memperingatkan. Aku tahu. Si Hao mengangguk. Hari ini, teman Dao telah memberiku darah esensinya sendiri. Di masa depan, tidak peduli di mana Dao teman berada, bahkan jika Anda mengalami kelahiran kembali, bereinkarnasi ke kehidupan lain, jika saya masih di dunia ini, saya pasti akan mengembalikannya dengan darah esensi kekacauan utama, membantu Anda melangkah menuju puncak mutlak sekali lagi. Ini adalah jenis sumpah, yang melibatkan mantra kuno. Itu mengambil inisiatif untuk mengikat karma di sekitar mereka. Si Hao terkekeh, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Begitu seseorang meninggal, kehidupan apa lagi yang bisa dibicarakan? Apakah masih ada reinkarnasi? Saya lebih suka percaya itu ada. Ini adalah sesuatu yang agak tidak berdaya. Kata Primal Chaos Green Lotus. Ketika si Hao mendengar ini, dia menghela nafas. Ini adalah harapan tak berdaya. Teman Dao, mari berpisah di sini. Keturunan dari klan teratai hijauku ini, biarkan saja dia muncul dan binasa sendiri di alam bawah. Saya rasa setelah menderita bencana, dia tidak akan dengan mudah terlibat dalam karma dunia fana lagi. Kata Primal Chaos Green Lotus. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada si Hao, itu berubah menjadi seberkas lampu hijau, menembus kehampaan dan memasuki kekacauan utama, sehingga menghilang tanpa jejak. Itu adalah seseorang yang telah mati untuk waktu yang tidak terbatas. Saat itu, banyak karma tersebar, sekarang tersembunyi dalam kekacauan utama. Itu ingin pulih, kemungkinan tidak muncul untuk satu atau dua era hebat lainnya. Itu karena dia ingin mengalami kelahiran kembali, jadi dia mungkin melupakan segalanya. Hanya jejak di fondasinya yang akan memandu lintasan hidupnya. Agar benar-benar terbangun lagi, tidak diketahui berapa usianya. Pemakaman bumi masih damai. Kedatangan si Hao mengejutkan para raja pemakaman, juga membangunkan Shen Ming dan Sansang. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah si Hao, mereka semua menghela nafas lega. Beberapa ratus ribu tahun lagi telah berlalu dalam sekejap. Nama teman Dao telah mengguncang semua alam, reputasi teman Dao bahkan telah mencapai bumi pemakaman kita yang terpencil. Raja pemakaman Huo Heng berkata. Sekarang, terlepas dari apakah itu alam asing atau bumi pemakaman, atau bahkan domain abadi dan laut alam, pengalaman ajaib dari seorang ahli muda tertentu terus beredar. Orang itu justru si Hao. Itu semua karena kekuatannya yang besar, kemampuannya untuk membunuh raksasa. Ini secara alami menarik perhatian banyak ahli. Mengapa teman Dao datang ke sini? Raja pemakaman Han Zuo juga angkat bicara. Alasan pertama adalah karena saya ingin melihat beberapa teman lama, mengenang masa lalu. Yang kedua adalah saya ingin melihat artefak kuno asal Anda. Kata si Hao. Wajah para ahli ini semuanya berubah. Asal artefak kuno adalah sesuatu yang bahkan akan mereka hindari. Bahkan di level mereka, mereka tidak mau gegabah melakukan kontak dengannya, namun Huang benar-benar ingin memeriksanya. Saudara Si, kamu berjudi dengan hidupmu di sini.
Huang, melakukan ini terlalu berbahaya. Sanzang dan Shenming sama-sama menyarankan untuk tidak melakukannya. Tidak apa-apa, aku hanya ingin melihatnya, aku tidak akan melakukan apapun dengan terburu-buru. Kalian seharusnya sudah mendengar bahwa bahkan artefak kuno asal dari alam asing adalah sesuatu yang sudah saya hadapi, namun masih bertahan. Si Hao tersenyum. Para raja pemakaman di sini semua membuka mulut mereka, ingin mengatakan sesuatu. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, Huang juga telah melakukan kontak dengan artefak kuno asal mereka, tetapi tidak mati. Hanya saja, mereka tidak tahu apakah dia masih bisa melewatinya dengan aman setelah melakukan kontak dengannya untuk kedua kalinya. Teman Dao, bukan karena kami pelit, tetapi kami benar-benar khawatir bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi padamu. Pemakaman Raja Huo Heng sangat langsung, memberitahu Si Hao bahwa artefak kuno asal mereka sangat jahat. Bahkan para raja pemakaman pun merasa aneh, seram, dan tak terduga. Itu bahkan bisa mengancam kehidupan makhluk di level mereka. Saya tidak takut, kata Si Hao. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan mau datang ke sini. Namun, dia sudah kehilangan satu jalan, jadi dia harus mencari jalan lain untuk menembus level raja dan menginjak jalan kaisar. Karena ada desas-desus di dunia bahwa membuka artefak kuno asal mungkin merupakan jalan kaisar yang sebenarnya, maka dia menetapkan resolusinya untuk mencobanya. Pada akhirnya, setelah Raja Penguburan mendiskusikan hal-hal secara rahasia, mereka tetap setuju. Namun, mereka memperingatkan bahwa jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia sama sekali tidak dapat bertahan dengan itu. Pada saat yang sama, mereka juga menyatakan pendiriannya, bahwa ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Jika sesuatu terjadi, dia tidak bisa melibatkan mereka. Banyak terima kasih kepada teman-teman Dao. Si Hao menunjukkan hormat yang besar kepada mereka. Kali ini, ada 5 raja pemakaman yang muncul secara total, bertemu dengannya secara langsung. Setelah mendiskusikan berbagai hal dengan hati-hati, mereka semua mundur. Kenyataannya, bumi pemakaman melakukan migrasi besar-besaran. Para raja membawa banyak generasi berikutnya bersama mereka, semuanya bersembunyi di daerah pemakaman yang jauh karena takut sesuatu yang besar akan terjadi. Si Hao ingin memberitahu mereka bahwa dia mungkin bisa membuka artefak kuno asal, tetapi setelah membuka mulutnya, dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Itu karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia benar-benar membukanya. Jika ada tragedi yang mengerikan, menghancurkan semua yang hadir, lalu bagaimana dia bisa menghadapi raja-raja di bumi pemakaman? Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mencoba beberapa hal terlebih dahulu dan kemudian membuat keputusan setelah melihat situasinya. Aku ingin mengunjungi kakakku dulu, kata Si Hao. Dia ingin melihat Cao Yuseng. Sanzang dan Shenming membimbingnya ke kedalaman wilayah pemakaman, mengunjungi Cao Yuseng dan anjing kecil yang sedang tidur nyenyak. Si Hao sebelumnya telah terperangkap di dalam 10 jejak reinkarnasinya selama 500.000 tahun, dan kemudian dia memasuki domain abadi selama 800.000 tahun, ditambahkan bersama-sama sudah lebih dari 1 juta tahun. Kalian semua harus hidup dengan baik, kata Si Hao. Saat itu, justru karena Cao Yuseng menggendongnya di punggungnya, rambut putihnya acak-acakan, membawanya ke sini bersama dengan anjing kecilnya, dengan panik mencoba menyelamatkannya, sehingga mereka berakhir dalam keadaan ini. Pada saat itu, Cao Yuseng dan anjing kecil keduanya memasuki usia akhir, tidak memiliki banyak umur tersisa. Mereka sudah tua, energi darah mereka mengering, tetapi demi dia, masih menjadi gila, berkeliaran di mana-mana di bawah langit. Dia harus melindungi kedua teman lama ini bagaimanapun caranya. Cahaya abadi yang tak berujung melonjak. Si Hao membantu mereka, 2 tetes darah esensi Raja Abadi keluar, niat membunuh mereka menghilang, di dalamnya hanya esensi tak berujung, mendarat di bumi pemakaman. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Artefak kuno asal wilayah pemakaman tidak selalu ada di dunia ini, melainkan hanya muncul sekali setiap periode waktu tertentu. Ini karena ada kemampuan surgawi yang tak tertandingi yang sebelumnya ditampilkan oleh raja yang berbeda.
Si Hao tiba, menuju jalan sendirian. Dia bersiap untuk mengobrak-abrik kekosongan untuk melihat artefak kuno asal para ksatria undead. Sementara itu, di belakangnya, banyak ksatria undead mundur karena takut dia akan menimbulkan bencana besar. Bagaimanapun, dia adalah Raja Abadi sekarang. Jika dia menimbulkan gangguan, maka itu pasti akan menjadi masalah besar, mungkin mempengaruhi semua alam yang berbeda di dunia. Si Hao merobek kekosongan. Dengan kultivasinya saat ini, apa yang tidak bisa dia lakukan? Bahkan segel yang tak tertandingi tidak bisa menghentikannya. Dia bahkan bisa bergerak bebas melalui surga mencapai tanah pemakaman raja diatur. Hong. Dia memasuki istana kuno. Ada peti di sini yang naik dan turun, mengalir dengan kecemerlangan 9 warna, melepaskan hujan cahaya surgawi. Itu terlalu gemilang, dipenuhi dengan aura surgawi dan keberuntungan. Itu memiliki nuansa logam, serta kilau batu giok dan batu. Ketika melepaskan cahaya warna-warni, itu sama gemilangnya dengan matahari. Di dunia ini, di antara jutaan dan jutaan makhluk, tidak banyak yang bisa menahan pancaran origin ancient artefak, sebagian besar musnah saat bersentuhan. Pada kenyataannya, Burial Earth biasanya menggunakan mayat untuk menahan kecemerlangan origin ancient artefak. Setelah bertahun-tahun, makhluk yang masih hidup, misalnya, Golden Undead Knights, berapa banyak dari mereka yang berhasil? Shenming dan Sanzang adalah pengecualian, cukup beruntung untuk tidak binasa, itulah sebabnya mereka diasuh oleh Raja Pemakaman. Si Hao menahan hujan cahaya yang terkonsentrasi ini, tidak mati. Dulu, aku menggunakan peti kayu busuk sebagai perlindungan untuk bertahan hidup, tapi aku tidak perlu menggunakannya lagi. Sepertinya saya telah mengembangkan resistensi. Si Hao menghasilkan artefak satu demi satu, misalnya, inti pedang abadi, catatan primordial sejati, peti kayu busuk, serta bahkan nyala api di dalam dirinya yang dihidupkan kembali. Pada akhirnya, dia bergerak, berjalan maju selangkah demi selangkah, mendekati peti ini. Sial. Setelah gemetar ringan, Si Hao meletakkan telapak tangannya yang bisa menghancurkan langit di dada ini, benar-benar melakukan kontak dengan dagingnya. Hong. Kuil kuno ini bergetar, bergoyang dengan kuat. Kuil itu awalnya suci, tetapi sekarang setelah artefak asal kuno melepaskan cahaya, kuil itu tampak terbakar, menjadi semakin menyilaukan. Asal artefak kuno tampaknya telah dihidupkan kembali, mengembangkan kehidupan. Itu bergetar, mengeluarkan suara gemuruh dan pancaran yang menakutkan. Hujan cahaya sepertinya turun seperti cairan sejati. Ekspresi Si Hao sangat serius. Dia menahan jenis aura tak tertandingi yang tak terlukiskan itu. Tekanannya seperti gunung, seperti lautan luas, naik dan turun di sini. Seolah-olah beberapa kosmos dan lautan bintang tak berujung menabrak Si Hao. Sial. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan, mengguncang dada ini. Bukan hanya tubuhnya, inti pedang abadi, catatan primordial sejati dan hal-hal lain semuanya tergerak. Dia bahkan menggunakan peti kayu busuk untuk menghancurkan peti ini. Hong Long. Akhirnya, transformasi yang lebih intens terjadi. Kecemerlangan 9 warna mengalir ke langit, merobek kuil, hampir saja memutuskan sungai besar waktu. Orang bisa melihat bahwa sungai waktu menjadi tidak stabil, bergetar hebat di sini. Si Hao tidak tahu benda aneh mana yang menjadi kunci untuk membuka artefak kuno asal. Semua hal ini, termasuk dirinya sendiri, diperlakukan sebagai benih. Dong. Beberapa objek mendarat di origin ancient artefak. Akhirnya, tempat ini mengalami transformasi yang mengejutkan. Artefak kuno asal retak, peti seperti emas abadi 9 warna itu akan dibuka. Hong Long. Langit runtuh dan bumi terbelah, hantu menangis dan dewa melolong. Peti ini sangat suci, tetapi mengeluarkan suara yang menakutkan. Saat dibuka, itu disertai dengan pemandangan tidak teratur yang tak ada habisnya, banyak dewa alam jatuh. Ada penjara kegelapan yang tak terhitung jumlahnya dan cahaya kenaikan abadi yang gemilang. Semua jenis adegan terjalin seolah-olah segmen sejarah kuno muncul. Namun, semua ini terjadi terlalu cepat. Bo, suara ringan terdengar.
Peti ini benar-benar mekar seperti bunga, peti yang retak itu membuka sepotong demi sepotong, mengungkapkan pemandangan sebenarnya di dalamnya. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya.